Yo, kembali lagi bersama gue Arvin Sulistyo dan seperti biasa di segmen Stories from List kali ini gue juga akan menghadirkan sebuah cerita yang menurut gue menarik untuk kita bahas bersama-sama di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mulai di kesempatan kali ini gue mau labelin dengan keras banget kalau kasus kali ini itu merupakan cerita untuk kalian-kalian yang sudah berumur 18 tahun atau lebih. Dan gue juga harap kebijakan kalian dalam mencerna cerita kasus ini. So, tanpa basa-basi lagi, disclaimer udah gue ucapin, sekarang kita langsung mulai aja ke ceritanya. Seperti biasa sebelum kita memulai kasusnya ini sendiri, gue akan memberikan beberapa background dari kasus ini terlebih dahulu. Kejadiannya ini terjadi di desa terpencil di daerah Chongqing, Mainland China, yang tepatnya ini bernama Shuangxing. Nama dari si korban ini ialah Huang Zijun yang merupakan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di mana kedua orang tuanya ini bekerja di kota Chongqing. Sedangkan si anak yang bernama Huang ini tinggal sendirian di desa untuk melanjutkan pendidikannya. Selama tinggal di desa, si Huang ini tinggal di asrama sekolah dan dia bisa bertemu dengan orang tuanya setiap weekend. Nggak dijelasin di sini bagaimana mereka bertemu, apakah anaknya ini pergi ke kota atau orang tuanya yang balik ke desa. Menurut pengakuan warga sekitar, Kwang ini merupakan bocah yang baik dan sopan, cuma dia itu sedikit introvert. Jadi dia itu jarang bermain dengan anak-anak seumurannya dan lebih memilih untuk sering membaca novel favoritnya yang berjudul Liao Cai Ci. Dan ini itu merupakan sebuah novel horor dari China yang sangat terkenal. Keluarga ini juga mempunyai sebuah rumah tua yang sudah lama tidak ditinggali dan lokasinya ini tuh nggak jauh dari sekolah. Rumah tua ini mempunyai 3 pintu, di mana satu pintu di bagian depan, satu pintu di bagian samping, dan satu pintu di bagian belakang. Untuk pintu bagian belakangnya ini sendiri sudah lama ditutup dan bahkan sudah diblok menggunakan 2 papan kayu dan sebuah besi beton. Pokoknya kalau kalian kesini baru pertama kali, kalian nggak akan pernah tahu kalau rumah ini itu mempunyai pintu belakang. Dan sekarang kita lanjut ke kronologi kasusnya. Pada Minggu tanggal 25 Oktober 2009, Kwang ini lagi ketemu sama orang tuanya di weekend dan Kwang tuh tiba-tiba ngomong kayak gini. Pak, minggu depan aku mau ke rumah lama ya buat motongin rumput-rumput yang ada di sana. Soalnya kan itu rumput udah panjang-panjang. Jadi ya aku rapiin ya Pak. Beberapa hari setelah itu, si Kwang ini tuh seperti menghilang dan tidak bisa dikontak sama orang tuanya. Beberapa kali ditelepon, nggak pernah diangkat. Dan ditungguin beberapa hari sama orang tuanya pun si Kwang ini tuh nggak ada kabarnya. Sampai pada tanggal 3 November, orang tuanya Kwang ini tuh makin cemas dan menghubungi pihak sekolah. Buat nanya keberadaan anak mereka tuh di mana sih. Terus waktu ditanya, pihak sekolah itu jawabnya kayak gini. Saat ini itu lagi musim flu, Pak. Dan di sekolah ini itu ada sekitar 30 anak yang nggak masuk gara-gara sakit flu. Mungkin anak Bapak tuh nggak masuk karena sakit flu, Pak. Jadi dia sekarang tuh nggak ada di sekolah. Setelah mendengar penjelasan dari pihak sekolah, jelas orang tuanya Kwang ini makin panik dong. Karena di telepon nggak ada kabar, di sekolah nggak masuk. Maka dari itu, segeralah mereka berdua pulang dari Chongqing ke Shuangxing untuk mencari anak yang bernama Kwang ini. Pada tanggal 5 November, akhirnya kedua orang tuanya ini sampai di desa Shuangxing. Dan sesampai di desa Shuangxing, ayahnya ini tuh keingat sama omongan anaknya kalau anaknya ini mau pergi ke rumah lama untuk memotongi rumput. Maka dari itu, nggak pakai lama-lama, kedua orang tuanya ini langsung pergi menuju rumah lamanya. Dan sampai di rumah lamanya tersebut, dia tuh ngeliat di pintu depan, loh, kok pintu depannya masih banyak debunya, kayak nggak pernah dibuka gitu. Dia bingung dong, katanya ini anak mau ke rumah lama, tapi kok pintunya aja masih berdebu gitu. Terus dia mulai mengitari rumah sisi lainnya, yaitu pintu samping, dilihat lagi, pintunya juga masih ketutup dan berdebu juga. Mereka lanjut lagi mengitari rumahnya sampai di bagian pintu belakang yang seharusnya sudah diblok dengan papan kayu dan sebuah besi beton. Namun ternyata sesampainya di pintu belakang, mereka mendapati kalau pintu belakangnya itu sudah terbuka lebar. Mengetahui pintu belakang ini sudah terbuka, kedua orang tuanya ini langsung masuk dan segeralah mereka menemukan jasad Kwang yang sudah tergantung tak bernyawa. Di bagian kali ini gue akan menjelaskan mengenai detail-detail dari apa yang ada di TKP. Dan mungkin ini menjadi bagian terpenting dari kasus kali ini karena ini akan membuat kalian bisa mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi waktu itu di lokasi kejadian.
Dan kali ini gue akan membaginya menjadi poin-poin. Kita langsung mulai aja ke poin yang pertama. Di poin pertama ini, Kwang ditemukan pada tanggal 5 November tahun 2009 sore hari. Dan menurut ahli forensik, ia telah meninggal setidaknya 2 hari sebelum ditemukan. Dan diyakini ia meninggal pada usianya yang ke-13 tahun, lebih 13 hari. Poin kedua, badan Kwang menggantung dengan pergelangan tangannya terikat tali dan diikatkan pada sebuah balok kayu yang ada di langit-langit rumah tersebut. Kedua kaki Kwang ini juga diikat dengan tali yang dihubungkan dengan sebuah pemberat logam seberat 1 kg. Di setiap ikatan yang ada pada tangan dan kakinya ini, semuanya jumlah ikatannya sama banyaknya, yaitu sebanyak 12 putaran. Poin berikutnya, kotoran dan debu terdapat di telapak kakinya. Bekas jeratan yang lumayan serius terdapat di sekitar tumit kakinya, dan mungkin itu disebabkan oleh pemberat yang ada di kakinya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di TKP, Kwang terlihat menggunakan pakaian renang berwarna hitam milik perempuan dan didobelin dengan sebuah gaun berwarna merah yang kemudian diketahui bahwa gaun ini itu milik saudara perempuannya. Serta terdapat 2 buah kain berwarna hitam yang digumpal dan masing-masing itu diletakkan di bagian payudara korban sehingga korban ini terlihat seperti perempuan. Poin berikutnya, pada laporan awal diyakini bahwa ada sebuah lubang di dahinya sebesar lubang jarum dan tidak ada jejak kaki lain di lokasi kejadian selain milik si korban. Tidak ada tanda tindak kekerasan lainnya pada badan Kwang dan juga terdapat tetesan-tetesan lilin di badan dari korban tersebut. Poin terakhir, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah aksi pencurian karena barang-barang dari korban itu semua masih berada di lokasi kejadian. Antara lain uang sebesar 32 yuan atau jika dikurskan pada saat ini itu sekitar Rp68.000, sebuah handphone, sebuah tas sekolah, VCD player dengan film Senseiya di dalamnya, korek api serta lilin yang sudah digunakan, dan sebuah kamus elektronik ada di TKP. Kurang lebih setelah 1 bulan atau tepatnya pada tanggal 3 Desember tahun 2009, polisi ini merilis laporan mengenai kasus ini dengan kesimpulan bahwa kasus ini itu merupakan kasus kecelakaan dan tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini itu merupakan kasus pembunuhan atau kasus bunuh diri. Menurut penyelidikan polisi, Kwang ini melakukan aktivitas tersebut secara sukarela tanpa paksaan dan pada saat ia melakukan aktivitas tersebut, secara tidak sengaja ia meninggal. Penyebab kematiannya sendiri ini disebabkan oleh kekurangan oksigen atau dalam bahasa medis disebut dengan asfiksia. Gue juga kurang tahu asfiksia ini apa, tapi secara garis besar asfiksia ini adalah kekurangan suplai oksigen di otak dan bagian tubuh lainnya. Ya, dengan kata lain, kalau kalian mati kehabisan nafas, ini mungkin bisa disebut dengan asfiksia. Kita lanjut ke kasusnya. Setelah keterangan polisi dirilis, polisi pun menutup kasus ini. Namun pada 11 Desember tahun 2009, ayahnya Kwang ini mengajukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus kematian anaknya. Dan 10 hari setelah pengajuan tersebut, polisi ini mengeluarkan hasil yang sama, yaitu tidak ada tanda-tanda pembunuhan maupun bunuh diri. Dan kasus ini itu murni sebuah kecelakaan. Menurut gue pribadi kok kasus ini tuh kayak ditutup-tutupi ya. Kayak polisi itu mengetahui sesuatu tapi tidak diumumkan ke publik pada saat itu. Dan kenapa kok detailnya itu seperti abu-abu? Jadi gue tuh lebih penasaran lagi untuk mencari lebih dalam dan akhirnya tuh gue menemukan sebuah sumber yang tulisannya itu dirilis pada tahun 2018 dan ada beberapa fakta-fakta yang mungkin mendukung pernyataan polisi pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 3 Desember 2009 ini, yaitu yang isinya seperti ini. Pada hari kejadian, korban dipercayai melakukan aktivitas seksual berbahaya atau BDSM. Buat kalian yang nggak tahu BDSM apa, gue nggak akan jelaskan di sini, tapi anggap aja ini aktivitas seksual berbahaya. Kita lanjut ke kasusnya lagi. Dan pada saat ia melakukan aktivitas seksual berbahaya ini, atau secara spesifik namanya itu autoerotic asphyxiation. Apakah kalian tahu mengenai ini? Intinya itu kalau gue cari di internet, itu tindakan yang mengurangi suplai oksigen di badan supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi.
Kita lanjut ke kasusnya. Dan pada saat ia melakukan autoerotic asphyxiation, Kwang ini meninggal secara tidak sengaja, dan hal ini tuh diperkuat dengan adanya tetesan-tetesan lilin di badannya. Ya, kalian bisa kira-kira atau bayangkan ya. Kok anak berusia 13 tahun udah mengetahui mengenai aktivitas seksual berbahaya yang biasa disebut BDSM? Dan selain itu, waktu laporan awal polisi kan disebutkan kalau nggak ada jejak kaki lain selain jejak kaki milik Kwang. Berarti Kwang ini mengikatkan badannya sendiri di atas gitu. Apakah mungkin? Kembali dari sumber yang gue baca, Kwang ini tuh ternyata mempunyai teman sekelas yang ayahnya hobi menonton film porno. Dan dari temannya inilah Kwang mengetahui hal-hal yang berbau porno tersebut. Berdasarkan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, juga diyakini bahwa pada saat kejadian ternyata temannya ini tuh berada di lokasi kejadian. Jadi dia itu ternyata nggak sendirian. Dan apakah ini data yang valid? Gue juga nggak bisa memastikan itu karena datanya ini seakan tumpang tindih. Kalian yang memutuskan. Selain itu dikabarkan juga bahwa teman sekelas korban ini itu juga mempunyai perilaku seksual yang menyimpang juga karena pada lehernya ditemui bekas ikatan yang merupakan tanda dari autoerotic asphyxiation ini. Lebih lanjut, sesaat sebelum korban meninggal dikatakan bahwa Kwang ini tuh sering bermain dengan teman sekelasnya tersebut. Ngapain mereka main bareng waktu itu? Kalian coba cari tahu sendiri. Intinya semua informasi tambahannya itu mau menunjukkan kalau si korban ini tuh ternyata mempunyai tindak penyimpangan seksual. Setelah kalian mendengarkan pernyataan polisi dan setelah gue juga menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pernyataan polisi tersebut, apakah kalian sudah puas dengan jawaban tersebut? Dan oh iya, ternyata si Kwang itu meninggalnya ya emang kayak gitu karena dia punya penyimpangan seksual? Atau kalian belum puas dengan jawaban dari polisi ini dan mengira kalau kayaknya ada sesuatu yang miss deh, dan kayaknya bukan seperti ini kematiannya? Oke, di teori konspirasi yang pertama ini gue mau menyampaikan sebuah teori di mana yang mengatakan bahwa pembunuhnya ini tuh merupakan mantan suami dari ibunya Kwang. Jadi ibunya Kwang ini tuh sudah menikah 2 kali dan Kwang sendiri ini merupakan anak dari pernikahan keduanya. Sedangkan saat pernikahan pertamanya itu ibunya Kwang ini juga mempunyai seorang anak, tetapi sewaktu cerai hak asuhnya ini dimenangkan oleh mantan suaminya. Beberapa tahun setelah perceraian, anak ini tuh dikabarkan hilang dan mantan suaminya ini percaya kalau ibunya Kwang itu yang menyembunyikan anaknya. Hingga pada tahun 2015, mantan suaminya ini tuh menggertak ibunya Kwang dengan mengatakan, Kalau anakku nggak akan kembalikan, aku akan balas semua perbuatan kamu. dan kalimat inilah yang merupakan bukti terkuat dari teori konspirasi ini. Namun, menurut penyelidikan polisi, tidak ada cukup bukti yang mampu membuktikan bahwa dalang dari aksi ini adalah mantan suaminya tersebut. Kalau aktivitas seksual, kok ikatan di tangan dan kakinya bisa sepresisi itu? Apa ya cuma kebetulan dia meninggal di usia 13 tahun lebih 13 hari? Apa iya tindakan seksual yang dilakukan anak berumur 13 tahun bisa se-ekstrim dan tersusun serapi itu? Dari cara mengikat, pakaiannya, hingga beban pada kakinya. Dan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue nggak terjawab dari pernyataan polisi yang disampaikan tanggal 3 Desember 2009 tersebut. Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi kedua ini? Teori ini mempercayai bahwa kematian Kwang ini berhubungan dengan sebuah ritual yang dilakukan oleh suatu kelompok kepercayaan di China. Dalam kepercayaan tersebut terdapat 5 unsur dasar, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Dan semua unsur ini tuh diyakini oleh mereka terdapat di lokasi kejadian. Pemberat pada kaki mewakili unsur logam, balok tempat mengikat si bocah mewakili unsur kayu, pakaian renang yang dipakai korban mewakili unsur air,
gaun berwarna merah mewakili unsur api, dan unsur tanah secara harafiah diwakili oleh tanah di bawah korban digantung. Nggak berhenti di situ aja, teori pembunuhan ini juga mempercayai bahwa ritual ini tuh dilakukan untuk melahirkan sesosok arwah penasaran. Dijelaskan lebih lanjut bahwa lubang sebesar jarum yang ada di dahi korban itu merupakan ritual untuk memisahkan jiwa korban dari badannya. Pemberat digunakan untuk mengikat jiwa korban agar tidak meninggalkan bumi. Api sendiri dipercaya untuk mengikat jiwa korban kepada si pelaku ritual, dan kematian korban pada usianya yang ke-13 tahun lebih 13 hari merupakan saat yang tepat untuk melahirkan arwah penasaran terjahat. Oke, gue tahu kalau teori yang barusan gue sebutin itu mungkin terdengar mind blowing dan terdengar gila gitu. Namun seenggaknya gue mendapatkan 2 plot hole dari teori okultisme ini. Karena pada tulisan yang dirilis pada tahun 2018, ternyata bocah 13 tahun ini tuh tidak memiliki lubang sebesar jarum di dahinya. Atau dengan kata lain, lubang sebesar jarum di dahinya itu merupakan berita hoax. Dan yang kedua, jika ini merupakan sebuah ritual okultisme, mengapa si Kwang ini bisa memakai pakaian milik saudaranya? Apakah ia dihipnotis untuk mengambil pakaian milik saudaranya sebelum dibunuh? Tapi kalian juga jangan lupa kalau teori polisi ini juga mempunyai plot hole. Karena pada laporan awal polisi disebutkan bahwa tidak ada jejak kaki lainnya selain jejak kaki korban, atau dengan kata lain ya cuma ada jejak kakinya Kwang aja di situ. Dan selain itu, jika ini murni merupakan aktivitas seksual berbahaya atau BDSM yang dilakukan anak berumur 13 tahun, mengapa ikatan tali dan detail-detail lainnya di TKP bisa seperti tersusun dengan rapi? Well, itu menurut gua. Menurut kalian seperti apa? Mana teori yang lebih bisa terpercaya? Kalian bisa tinggalin itu di kolom komentar bawah. Dan kalau mungkin gua ada detail-detail yang terlewatkan dalam kasus ini, kalian juga bisa tinggalkan itu di kolom komentar bawah supaya kita sama-sama tahu. Dan akhir kata seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol dislike-nya. Dan kalau kalian mau berlangganan dengan channel ini supaya nggak ketinggalan video-video gue yang baru berikutnya setelah ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan akhir kata, saya Arvin Sulistyo. Terima kasih sudah menonton. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini.